Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Diana Zaini untuk mata kuliah metode penelitian dan penulisan hukum atau kita sebut dengan MPPH. Selanjutnya langkah persiapan penelitian. Dalam langkah persiapan dan untuk penelitian itu akan dijelaskan di sini bicara dengan langkah persiapan. Yang pertama ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama mengurus perizinan. Ya, izin melakukan penelitian merupakan keharusan yang wajib dimiliki oleh peneliti, baik penelitian yang sifatnya kelompok ataupun perorangan maupun penelitian dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun swasta. Ya, jadi misalnya kita mau penelitian ke OJK, tentunya kita harus membuat surat izin penelitian yang dibawa dari kampus untuk ketemu dengan orang yang sudah kita tentukan bidang apa, bagian apa di otoritas jasa keuangan. Nah, kita tunggu nanti dalam beberapa hari sampai surat rekomendasi izinnya keluar. Kemudian pra-penelitian. Istilah pra-penelitian ini disebut juga dengan penjajakan, yaitu kegiatan peninjauan lapangan sebelum penelitian yang sebenarnya dilaksanakan. Dalam meninjau tersebut, dijajaki perihal yang menyangkut lokasi transportasi lokal, penginapan, kesediaan responden, dan lain sebagainya untuk kegiatan mempersiapkan kerja lapangan. Nah, ini kalau penelitian yang menggunakan dana APBN, APBD yang cukup besar. Kemudian membuat riset desain. Penyusunan riset desain ini setelah menyusun riset proposal, maka riset desain merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jadi menghasilkan kalau di S1 itu skripsi, kalau di S2 itu tesis, kalau yang di S3 itu disertasi. Jadi riset desain merupakan perluasan dan penyempurnaan dari riset proposal. Ya. Jadi saudara setelah riset proposal itu ada pembuatan bab 2, bab 3, bab 4 sampai dengan bab 5 dalam skripsi. Begitupun sama dengan dalam tesis. Perluasan dan penyempurnaan tersebut berasal dari masukan-masukan pra-penelitian yang telah dilakukan meskipun sudah merupakan penyempurnaan dari riset proposal. Tetapi riset desain masih selalu dimungkinkan untuk diubah dengan syarat perubahan yang dilakukan bukan bersifat prinsipal dan fundamental. Seperti misalnya perubahan judul penelitian itu tidak lagi berubah. Format dan bentuk susunan sistematika riset desain dapat mengikuti format usulan penelitian, hanya bedanya dalam riset desain sudah diubah sedemikian rupa sehingga harus terlihat bentuk kesempurnaannya. Selanjutnya penyusunan instrumen penelitian. Penyusunan instrumen penelitian ini antara lain meliputi pembuatan kuesioner dan pedoman wawancara atau interview guide. Agar penyusunan kuesioner dan pedoman wawancara berhasil dengan baik, hendaknya diindahkan hal-hal yang ada di bawah ini. Yang pertama, pembuatan kuesioner. Inti dari kuesioner adalah rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menjaring data mengenai sesuatu hal yang diperlukan dalam penelitian. Adapun bentuk atau format suatu kuesioner pada umumnya terdiri 4 bagian penting, yaitu tanggal dan nomor kuesioner, bagian pengantar, petunjuk-petunjuk pengisian kuesioner, dan isi kuesioner. Nah, untuk membuat suatu kuesioner yang baik harus dikembangkan beberapa petunjuk penting dalam pembuatannya. Yaitu yang pertama, jangan menggunakan perkataan-perkataan yang sulit atau kata-kata atau kalimat-kalimat yang sulit. Jangan gunakan pertanyaan yang bersifat terlalu umum. Hindarkan pertanyaan-pertanyaan yang mendua arti atau ambigus. Jangan gunakan kata-kata yang samar-samar. Hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Hindari pertanyaan yang bersifat presumsi. Jangan membuat pertanyaan yang memalukan narasumber atau responden. Hindari pertanyaan yang mengandung ingatan-ingatan kuat. Pada prakteknya, suatu kuesioner atau pertanyaan dapat disusun atau dibuat menjadi dua jenis pertanyaan. Pertanyaan terbuka atau open questionnaire atau open question, dan pertanyaan tertutup atau closed question. Ini kalau yang open question ini seperti essay, ya, pertanyaan-pertanyaan yang hanya sifatnya essay. Kalau pertanyaan yang tertutup ini bisa bentuknya multiple choice, bisa bentuknya hanya menjawab iya atau tidak, dan lain sebagainya. Di dalam pertanyaan yang tertutup bisa tertutup dengan pilihan jawaban yang bersifat absolut tadi, ya atau tidak, ya, tertutup dengan pilihan ganda atau multiple choice tadi saya sudah jelaskan, dan yang bersifat melengkapi, misalnya mengisi titik-titik. Apabila kuesioner telah tersusun, selanjutnya adalah beberapa lembar atau exemplar kuesioner yang harus dibuat, dan perlu diingat bahwa jumlah kuesioner yang dibuat minimal sejumlah narasumber atau responden, dan sebaiknya dibuat secara berlebih, jangan terlalu pas, sehingga mengantisipasi bila ada kuesioner yang rusak ataupun hilang. Kemudian yang kedua, pedoman wawancara atau interview guide. Pedoman wawancara ini hampir sama dengan kuesioner atau pertanyaan terbuka.
di mana pedoman wawancara hanya dipakai sebagai pedoman peneliti agar wawancara berjalan dengan lancar, sistematis, dan sesuai dengan rencana. Wawancara demikian biasanya disebut dengan wawancara yang berencana atau standar interview, ya. Oleh karena karena sifatnya hanya sebagai pedoman, maka di dalam proses wawancara tersebut interviewer lah yang harus mengembangkan sedemikian rupa. Maksudnya si penanya, ya. Meskipun begitu, interviewer harus tetap selaras dan berpegang pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu pewawancara tidak boleh melantur atau keluar dari pokok materi wawancara. Kemudian yang ketiga, pretest. Apabila instrumen penelitian telah disusun dan disiapkan dengan baik, berikutnya mengadakan pretest. Hakikat pretest ini adalah sebagai sarana uji coba atau try out dari instrumen-instrumen yang telah dibuat. Kemudian yang keempat, pemilihan sampel. Pemilihan sampel dilakukan karena peneliti memiliki pertanyaan-pertanyaan. Mungkinkah suatu penelitian dilakukan terhadap seluruh objek penelitian atau yang disebut dengan populasi? Jikalau mungkin, berapa besar biaya, waktu, dan tenaga yang dibutuhkan? Efisien dan efektifkah penelitian demikian? Dari pertanyaan tersebut dicarikan suatu jalan keluar. Meski hanya sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian, tetapi kiranya dapat menjadi tolak ukur yang mewakili populasi dapat digeneralisir. Sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan sampel dari objek penelitian disebut dengan sampel. Selanjutnya, teknik memilih sebagian kecil dari keseluruhan objek penelitian disebut juga teknik sampling. Ada beberapa alasan yang dipakai peneliti untuk melakukan penelitian hanya terhadap sebagian populasi atau penelitian sampel saja, yaitu yang pertama, penelitian sampel dapat dilakukan lebih cepat dan lebih murah. Kedua, penelitian sampel dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Ketiga, penelitian sampel lebih akurat. Yang keempat, penelitian sampel dimungkinkan untuk menyelidiki populasi yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada yang dapat dilakukan dalam waktu dan dengan biaya yang sama, jika yang dikerjakan tersebut adalah enumerasi lengkap. Terdapat beberapa prinsip yang berkaitan dengan pemilihan sampel yang harus diketahui. Yang pertama, dengan semakin besarnya jumlah populasi akan terlihat maka semakin perlu adanya sampel. Akan tetapi kedua, sampel yang baik adalah sampel yang dapat menghasilkan data yang diinginkan, yaitu dapat menggambarkan keseluruhan dari populasi. Nah, untuk memperoleh jawaban dari sampel yang baik dan optimal, maka perlu diperhatikan faktor-faktor. Pertama, besarnya sampel. Kalau populasinya tidak homogen atau heterogen, sebaiknya diambil sampel yang besar jumlahnya. Oleh karena semakin besar sampel yang diambil, maka semakin mendekati cerminan populasi. Tapi apabila populasinya homogen, artinya sejenis, sampel tidak harus besar atau banyak. Meski demikian, kita tidak boleh begitu saja untuk mengambilnya terlalu kecil, disesuaikan dengan keakuratan data yang akan kita ambil. Kedua, tata cara pemilihan sampel. Berkaitan dengan upaya penetapan besarnya sampel, maka tidak boleh diabaikan tata cara atau teknik pemilihan sampel tersebut. Dalam praktek terdapat 3 cara teknik pengambilan sampel, yaitu probability sampling, non-probability sampling, dan multi-stage sampling. Probability sampling itu pengambilan dan pemilihan sampel dengan cara ini yang menitik beratkan pada teori probabilitas, di mana seluruh populasi yang ada mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Misalnya, jumlah keseluruhan populasi adalah 10.000, ditentukan jumlah sampelnya 500, maka masing-masing populasi mendapatkan kesempatan setiap 20 orang mendapat kesempatan 1 untuk diberikan pertanyaan. Jadi 1:20. Salah satu keuntungan dari cara probability sampling ini adalah dapat dipakai untuk mengeneralisasikan keseluruhan populasi yang mewakili populasi. Adapun beberapa kelemahannya adalah biaya relatif mahal dan waktu yang diperlukan cukup lama, serta sering terjadi kesalahan dalam pengambilan atau penarikan sampel atau sampling error. Terdapat 3 macam pembedaan probability sampling, yaitu pertama, random sampling yang meliputi random sampling sederhana, kemudian sampling sistematis, dan kedua, sampling berstratifikasi atau stratified random sampling yang terdiri dari proportional stratified random sampling dan non-proportional stratified random sampling, dan yang ketiga, cluster sampling. Pemilihan sampel dengan random sampling sederhana yaitu atau simple random sampling dapat dilakukan dengan cara misalnya menggunakan fishbowl atau lotre istilahnya. Kedua, menggunakan daftar random atau random number, dan yang ketiga, memakai komputer. Dengan rumus intervalnya dalam systematic random sampling ini,
Misalnya kita kaitkan cara interval I kecil sama dengan N besar per N kecil. N besar itu adalah jumlah populasi dan N kecil itu adalah jumlah sampel. Jadi misalnya N besar sama dengan 10.000 ya, ini jumlah populasinya, dan N kecil itu adalah kita akan ambil 500 jumlah sampelnya, maka I kecil itu adalah 10.000 dibagi 500 yang menghasilkan 20. Jadi setiap 20 orang mendapat kesempatan 1 untuk dapat ditanya. Nah, untuk menentukan sampel dengan cara sistematik ini terlebih dahulu dibuat daftar randomnya atau random number terhadap sejumlah populasi yang ada. Sampel pertama ditentukan secara random, dan untuk sampel berikutnya dihitung dengan menambah interval seperti yang telah dihitung di atas. Misalnya sampel pertama jatuh pada nomor 5, maka sampel kedua adalah 5 tambah 20 yaitu 25. Kemudian sampel ketiga tambah lagi 20, jadi 25 tambah 20 sama dengan 45, dan seterusnya dengan menambah interval. Pengambilan sampel dengan stratified random sampling yang proporsional ini didasarkan pada teknik strata, yaitu populasi diklasifikasikan atau digolongkan yang sesuai dengan lapisan atau strata tertentu. Misalnya, kita lihat tentang aspek penyuluhan hukum yang telah dilakukan dalam suatu wilayah. Nah, ini nanti Anda bisa lihat dalam slide saya saja ya. Kemudian mengenai cara bagaimana sejumlah sampel tersebut harus diambil untuk masing-masing wilayah pemerintahan dapat dilakukan baik dengan jalan undian maupun dengan daftar random. Dalam hal menurut cara non-proportional stratified random sampling, itu dilakukan tidak mengikuti proporsi yang berlaku seperti contoh di atas. Di sini untuk 500 sampel yang dibutuhkan dapat diambil rata-rata bagi masing-masing wilayah pemerintahan, yakni 100 orang. Kemudian yang ketiga, area atau cluster sampling adalah tata cara pengambilan sampel dengan cara membagi-baginya dalam kelompok populasi. Dapat juga sampel diambil dengan cara membagi menurut kelompok-kelompok wilayah. Hal yang demikian dilakukan untuk mengurangi biaya dan tenaga oleh karena daerah penelitian yang terlalu luas misalnya. Kelemahan dalam cara ini antara lain seringkali terdapat kesalahan dalam membagi populasi ke dalam klaster. Dalam proses pengambilan sampel secara non-probability sampling, tidak ada ketentuan pasti sampai sejauh mana sampel yang diambil dapat mewakili populasi, sehingga semuanya tergantung pada peneliti. Cara demikian dapat efektif digunakan apabila populasi itu cukup homogen dan dana yang tersedia relatif kecil, namun hasil yang diperoleh bukan untuk digeneralisasi. Selanjutnya, kalau multi-stage sampling ini merupakan gabungan antara cara pengambilan sampel dengan probability dan non-probability yang dilakukan secara bertahap, dan biasanya pengambilan sampelnya dilakukan dengan beberapa kali atau multiple. Teknik non-random sampling. Teknik non-random sampling ini yang pertama dengan menggunakan kuota sampling. Pada kuota sampling seringkali dirumuskan sebagai suatu proses penarikan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah dicapai oleh peneliti dari unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian penelitian. Tujuan utama dari penerapan kuota sampling adalah mendapatkan suatu replika dari populasi yang hendak digeneralisasi oleh peneliti. Kemudian, beberapa keuntungan dari penerapan kuota sampling adalah biaya relatif lebih murah dan sampai batas-batas tertentu menjamin ditelitinya sampel yang dikehendaki oleh peneliti. Tetapi ada kemungkinan bahwa responden yang dipilih adalah yang paling menguntungkan. Misalnya, teman atau keluarga dari interviewer ya. Kuota sampling dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam daftar, misalnya daftar langganan telepon, daftar dosen, daftar perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian yang B, accidental sampling. Accidental sampling ini hampir sama dengan kuota sampling, perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya. Pada kuota sampling, peneliti akan berusaha untuk memasukkan ciri-ciri tertentu yang dikehendakinya, sedangkan pada accidental sampling hal tersebut tidak dilakukan. Pada accidental sampling, peneliti akan dapat mencapai dan mengambil kasus-kasus yang dapat diperolehnya dan melanjutkan proses tersebut sampai kepada diperoleh jumlah kasus yang direncanakan. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui pendapat orang mengenai kasus tabrak lari, maka ia cukup meninjau di tempat peristiwa tersebut dan mewawancarai orang-orang yang berkerumun melihat kejadian tersebut. Atau seorang wartawan yang ingin mendapatkan data mengenai pendapat orang-orang mengenai suatu perfilman, maka ia menunggu di muka bioskop di mana film tersebut diputar dan kemudian mewawancarai penonton film begitu film tersebut selesai diputar. Penerapan dari tata cara ini didasarkan pada masalah praktis dan ekonomis.
Penarikan suatu generalisasi yang sempurna tidak dapat dilakukan pada teknik accidental sampling. Nah, yang ketiga yang sering digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum yaitu purposive sampling. Purposive sampling atau penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik purposive sampling ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan cukup jauh letaknya. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu harus dipenuhi persyaratan. Yang pertama harus didasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi. Yang kedua, subjek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi. Yang ketiga, penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan. Nah, itu yang terkait dengan langkah persiapan penelitian hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.